Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batanghari. Dengan saya Nurbaiti SD dari SMK Negeri PP Batanghari. Saya Fitriani SPD dari SMP Negeri 18 Batanghari. Saya Wina Susmeta dan SD 156 Bulian Baru. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, Coach, Selamat menyaksikan. Belajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin Assalamualaikum Ibu Fitri. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah, kalau begitu saya juga alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Fit, sebelum kita melaksanakan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan nantinya melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Wina selaku coach ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita mulai ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian sebagai acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya memiliki kompetensi inti dari coaching itu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan tersebut tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap saat coaching Ibu menerapkan alur pendekatan kita ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan penelitian. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan tujuan percakapan Ibu nanti. Bagaimana Ibu setuju? Baik, jadi sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam Yang mampu mendengar secara aktif. Lalu yang kedua, saya juga ingin mampu mengajukan pertanyaan kepada coaching. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut kepada coaching ya. Baik Bu, yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kembangkan itu satu dari tiga tadi, yaitu mendengarkan secara aktif. Baik, jadi itu mengambil yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching nantinya. Terus yang terakhir nih Bu, tolak ukur pencapaian yang ingin Ibu capai dalam Ingin saya capai itu dimana saya nanti saat melakukan alur percakapan dengan coaching, saya mampu menerapkan tirta tadi, yaitu dimana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Saya bisa laksanakan per alur-alur itu, dan juga saya harus mampu lebih mendengarkan coaching sehingga nanti tersampaikanlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coaching dalam coaching menemukan solusi dari masalah. baik Ibu. Jadi nanti Ibu ingin dari percakapan nanti Ibu menggiring ya, seorang coaching bisa menemukan solusi daripada permasalahannya melalui alur peta ya. Ibu akan mendengarkan secara aktif apa-apa yang akan disampaikan oleh seorang coaching sehingga Ibu bisa menggali potensi dari coaching tersebut dan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bu, kalau begitu mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Nanti semoga apa yang disampaikan oleh coaching dan Ibu bisa menggiring atau menggali potensi dari tersebut sehingga tujuan dari permasalahan yang ingin di. Baik, ini itu saja Bu yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Wina selaku coaching. Semoga berhasil dan menemukan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah yang disampaikan oleh Ibu Wina. Terima kasih Ibu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat, Bu Wina?
gimana? Nah, jadi apa nih, ada cerita yang mau disampaikan ke saya nih Bu? Ya, Ibu, kalau nggak mengganggu, kita boleh ya. Penjelasan ya. Oke, silakan mau cerita apa sih, Bu? Ini loh Bu, sebenarnya ini masalah di sekolah. Kan saya sebagai guru kelas rendah itu, jadi itu saya tuh menemui sedikit permasalahan, itu murid saya tuh tidak bisa fokus. Ibu tidak bisa fokus dalam Iya. belajar. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas masalah ini, apa sih yang Ibu harapkan di akhir percakapan kita ini? Yang saya harapkan mungkin solusi gimana caranya biar siswa saya itu bisa lebih fokus dan lebih aktif Bu. Tujuan kayak gini, nah, tujuan yang diharapkan dari kita ini adalah menemukan solusi ya Bu Ina ya. Apa siswa-siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, kita juga bagaimana sih kegiatan pembelajaran selama di kelas saat Bu Ina mengajar. Iya, di situ Bu, anak-anak itu terlihat tidak aktif dan tidak fokus, dia malah mengganggu kawannya gitu ya Bu. Jadi saya harus bagaimana ya? Dia mengganggu saat belajar itu kayak tahu mata pelajaran ya, atau semua mata pelajaran ternyata begitu. Tidak semua tuh Bu, kebetulan yang waktu itu kami sedang menerapkan pembelajaran diferensiasi di pelajaran matematika Bu. Oke, pada saat kita berarti anak yang bermasalah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, anak yang bermasalah ini apakah seluruh anak atau dari kemampuan sedang atau dari kemampuan rendah saja? Nah, sampai Ibu mau memberitahu bahwa mereka tidak aktif. Oke, di situ saya melihat ada semacam kayak perubahan signifikan gitu loh Bu. Biasanya kan nggak begitu sih Bu. Ini kok ini nampak sekali gitu. Kok dia tiba-tiba kayak nggak aktif gitu. Oke, berarti ini tertuju pada beberapa anak atau bagaimana Bu? Apakah memang kemampuan semuanya, jadi intinya tadi kalau cuma atau yang kemampuan rendah semuanya tidak aktif nih Bu? Yang kemampuan sedang tidak aktif. Boleh diandalkan separuh lah. Nah, misalnya saya kan pengennya tuh semuanya aktif dalam pembelajaran. Jadi separuh dari seluruh anak sedang tidak aktif dan ketika hari itu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu seluruh anak tadi jumlahnya berapa? Ada 15. Orang, berarti ada 7 orang yang aktif, ada 8 orang mungkin yang nggak aktif. Iya. Jadi ya. Oke, yang 7 orang aktif ini apakah dia mengikuti temannya atau membantu temannya yang tidak aktif ini? Atau mereka yang aktif ya aktif saja, yang tidak aktif saja gitu. Iya Bu, lebih kurang seperti itu Bu. Yang aktif. Oke, jadi Bu, kita 7 orang aktif, 8 orang yang tidak aktif ya. Banyak tidak. Lebih banyak yang tidak aktif ya pada saat jam matematika. Nah, kalau boleh tahu jam matematika ini biasa Ibu lakukan di kelas itu jam berapa gitu dalam belajar? Kebetulan karena di kelas rendah itu kan ada sekali istirahatnya, jadi dia tuh cuma jam pertama dan Masih pagi berarti ya. yang dia Ternyata walaupun masih pagi, anak-anak juga tidak aktif berarti Iya. Bu ya. Itu hari apa ya? Bu, ya? Hari Selasa. Nah, kalau selain hari Selasa di jam pertama dan kedua di mata pelajaran lain itu anak-anak bagaimana kondisinya? sepertinya aktif lah Bu di hari-hari lainnya. Walau berarti mata pelajaran lain aktif, hanya Iya. matematika yang tidak aktif. Iya. Kalau Ibu telusuri lebih dalam, kira-kira penyebabnya apa Bu? Kenapa saat yang matematika ini mereka yang nggak aktif, yang lain aktif? Jadi itu apa yang Ibu dapatkan? Iya, memang terlintas di pikiran saya ya Bu, kemungkinan mungkin teknik saya ngajar itu masih kurang begitu menarik gitu ya Bu ya. Mungkin lebih banyak ke ceramahnya daripada fokus ke peserta didiknya, sehingga dia menjadi tidak aktif tadi Bu. Mungkin Ibu pikir karena metode ceramah Ibu ya Bu ya.
Kalau boleh tahu, saat mata pelajaran lain, Ibu menggunakan metode apa? Selain ceramah, apa mereka bisa aktif di mata pelajaran? Ya, saya pernah menggunakan beberapa metode seperti apa namanya diskusi kelompok, kemudian dengan beberapa alat peraga juga. Jadi selain metode yang Ibu sampaikan tadi, bagian kelompok tadi Bu ya, terus juga ada satu lagi tadi apa Bu? Media kata Ibu tadi ya. Nah, selain itu pernah tidak menggunakan media lain atau metode lain dalam pembelajaran Ibu di mata pelajaran lain? Ya, seperti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, itu belajar membaca itu pernah dengan menggunakan alat peraga juga, arti kata, gitu kan. Terus dengan menggunakan teknologi seperti layar fokus, nanti ada tampilan videonya gitu Bu. Jadi anak-anaknya jadi semangat tuh Bu. Jadi pernah Ibu terapkan ya menggunakan Iya. fokus. Nah, berdasarkan hal-hal yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira pembelajaran Ibu saat ini itu berada pada level berapa? Saat ini di kelas yang mata Saat ini kira-kira di angka 5 ya Bu. ya. Nah, kalau untuk kelas lain, kelas itu di mata pelajaran lain itu kira-kira di level berapa ya? Oke, kalau untuk di mata pelajaran yang lain mungkin sudah sekitar angka 8 Bu. 8 tidak Angka berbeda 9, gitu iya. ya. Jadi dari percakapan kita tadi yang kira-kira rencana Ibu kedepannya apa ya supaya saat yang pembelajaran ini anak-anak aktif semangat. Oke, karena saya ke depan saya mungkin akan naik ke angka 8 atau 9 lah Bu ya, dengan beberapa tahapan. Pertama mungkin identifikasi kebutuhan murid dulu ya Bu ya, dengan mungkin dengan cara asesmen awal, asesmen diagnostik, dengan cara itu saya bisa mengetahui anak didik saya ini ada yang apa namanya tipe belajarnya yang kinestetik, ada yang suka audio visual atau apa. Kemudian mungkin juga saya akan melaksanakan pendampingan individu ya Bu ya, kepada siswa-siswa yang kurang fokus tadi Bu. Nah kemudian ada juga di situ mungkin diferensiasi konten dan proses ya Bu. Nah nanti di konten ini saya akan menyematkan video-video pembelajaran. Kemudian untuk yang di prosesnya mungkin yang apa namanya yang minatnya mungkin dengan benda-benda konkret ya Bu ya, itu dia bisa praktek dengan benda-benda konkret seperti di pembelajaran matematika nanti ada ujian atau papan pembelahan gitu Bu ya. Nah terus yang terakhir menggunakan media pembelajaran. Jadi Ibu harapkan itu rencana Ibu ingin menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Ya, Ibu ingin melihat seperti itu. siswa dulu dan apa ya Bu ya. Buatlah alurnya sehingga nanti bisa anak-anak semangat dalam belajar. Nah, dalam membuat diferensiasi ini, apakah Ibu pernah melakukan pembelajaran diferensiasi ini di kelas atau di mata pelajaran lain yang memang sudah berhasil ternyata? Sudah pernah Bu. Berhasil Bu ya. Nanti juga Ibu pakai ya prinsip ini ternyata coba dulu ke matematika. Saya berbagi pengalaman juga guru matematika. Nah kalau saya itu saya pernah mengajar matematika di kelas 9. Mereka tuh udah tahu konsepnya, jadi mereka udah merasa bosan. Oh iya, ya udah itu udah tahu. Jadi saya buatlah sebuah permainan. Jadi mereka lebih aktif dalam permainan itu supaya bisa mengalahkan temannya, karena mereka semua udah paham sebenarnya kalau saya. Nah, mungkin dari pengalaman saya bisa Ibu ambil permainan atau cara-cara permainan ya. Rencana Ibu bagus sekali. Nah, kira-kira siapa sih orang yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan? Oke Bu, Ibu memang sangat menginspirasi ya Bu. Oke, saya juga harus belajar dari Ibu. Oke, di sini yang untuk menguatkan saya mungkin ada rekan sejarah, terus yang saya juga bekerja dengan jadi
sebelumnya saat pada rekan sejawat apakah sama ibu bagaimana cara-cara supaya anak ini atau itu tidak saling berkolaborasi. Sejauh ini saya merasa memang sering sih Bu, cuman masih kurang mungkin Bu ya. Mungkin harus sering melakukan lebih sering lagi gitu. Bukan apa namanya? Kolaborasi dengan teman sejawat. Rencana ibu sudah disusun tapi itu bu itu sudah ingin mencari kebutuhan belajar murid, ibu juga sudah bisa ingin membuat asesmen pembelajaran awal dulu ya, asesmen awal pembelajaran, lalu ibu juga yang sudah membuat media pembelajaran itu sudah sangat bagus, silakan ibu coba. Nah kira-kira kapan ini selesai rencana ibu tuh supaya ibu bisa menerapkannya di kelas. Oke, rencana saya secepatnya sih Bu, minggu depan saya akan laksanakan. Minggu depan bisa ibu lakukan ya. Berhasil, komitmen seperti apa yang ibu harapkan, yang harus ibu lakukan untuk tercapainya rencana ibu. Oke, di sini mungkin saya harus berkomitmen dengan itu, berdisiplin dengan tahapan-tahapan yang sudah Waktu dan tahapan yang harus didisiplin, disiplin dengan yang kita rencanakan. Kira-kira gimana perasaan ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu, setelah kita melakukan diskusi ini saya menjadi lega dan semua permasalahan saya sudah teratasi dan saya sangat berterima kasih sama Bu Putri dan doakan saya Bu semoga berhasil dan minggu depan saya akan kabari Ibu bagaimana kelanjutan atau perkembangannya Bu. Siap, semoga berhasil ya bu ya. Agar rencana dapat tercapai dan anak-anak. Oke, kira-kira ada lagi yang disampaikan bu? Cukup dulu Bu, terima kasih Bu. Terima kasih bu. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Fit, bagaimana tadi ke coaching bersama Ibu Dina, saya dengar Ibu sudah mengarahkan coachingnya menggunakan kata ya. Nah, jadi dari pertanyaan bobot terus juga namanya yang perkembangan tadi ada beberapa ya. Nah, sekarang saya ada lagi nggak yang ingin ditanyakan dari coach sebagai coach? Terima kasih bu. Saya setelah saya melalui latihan tadi dengan coaching, saya terpikirkan untuk berusaha mengembangkan kemampuan di coaching yaitu kesadaran diri, karena kita sebagai coach harus mampu dulu untuk menyadarkan diri kita sehingga kita fokus mendengarkan nanti coachingnya sehingga bisa menyampaikan pertanyaan yang bobot. Nah ternyata kesadaran diri itu penting juga. Juga ya bu ya. Iya benar sekali Bu. Jadi tadi Ibu kalau pengembangan lagi tentang Ibu ya. Jadi biar kita bisa terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa terpecahkan dengan hasil yang baik seperti itu. Nah, baik Bu. Kalau ada lagi yang ingin disampaikan Sudah ya baik sama-sama COVID sudah dari boleh coach ataupun kita sebagai seorang coach itu kan kita bisa juga sih Ibu Fit semoga berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik? Gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah sebelum kita memulai coaching di sini, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat, di mana nanti untuk melihat Ibu sebagai coach dan juga coachingnya yaitu Ibu Pemberhenti. Nah sebelum mulai ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait penilaian penerapan coaching di sini. Nah rubrik penilaian yang saya harapkan itu Ibu sudah juga ya, karena kita harus punya prinsip dari seorang coach, yaitu pembinaan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah tentunya juga kita harus memiliki kompetensi coaching, yaitu
pegang penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga melakukan makanan berbuat yang sesuai dengan titik rasa. Lalu saya berharap saat coaching nanti itu juga menerapkan alur percakapan Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan hal-hal tertentu sebelum mulai nanti. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu harapkan dan ingin dikembangkan dalam proses percakapan? Bu, baiklah, di sini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, ya, dan yang keduanya mungkin dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada dua ya Bu ya. Nah, kalau kompetensi secara spesifik yang Ibu harapkan itu apa ya Bu ya? Baik, secara spesifik mungkin saya akan mengutamakan untuk kesadaran penuh ya Bu. Mungkin dengan saya kesadaran penuh bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mendapatkan solusi nanti di akhir percakapan kita. Nah, yang terakhir nih Bu, tolak ukur percakapan yang ingin dicapai dalam proses percakapan nanti itu apa? Tolak ukur atau indikator itu? Oke. Nanti setelah coaching, indikatornya yang akan tercapai yaitu coaching ini mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik. Semoga semua rencana tadi bisa terlaksana dan proses coaching ini dapat berjalan sesuai alur Tirta dan juga menemukan solusi dari masalah coaching tadi, gitu ya. Silakan Ibu mulai percakapan dengan Bu Betty. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, jadi gini, saya itu punya sedikit permasalahan di sekolah. Ini menyangkut tentang siswa Ibu. Jadi saya mengamati hampir setiap hari selalu ada siswa yang datang terlambat. Nah, oleh karena itu, karena mereka datang terlambat, jadi mereka tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Waktu masuk ke dalam kelas itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, seperti itu ya. Jadi masalah khususnya terkait ke masalah kedisiplinan siswa ya Bu ya, benar, hanya siswanya yang sering terlambat. Di sini tujuan Ibu yang paling utama apa? Yang jelas tujuan saya ingin siswa terlambat dan mereka memahami artinya disiplin dalam belajar. Kenapa? Karena untuk SMK nantinya akan berkolaborasi atau berkolaborasi ke dunia usaha dan jadi memang penting sekali Bu untuk melakukan disiplin atau menerapkan disiplin dari mulai dia sekarang. Jadi tidak menuntut lulusan dari sekolah itu mendapatkan peluang usaha ya Bu ya. Iya benar, dia sudah siap terjun ke dia itu harus menerapkan kedisiplinan. Oke, di sini tantangan utama itu gimananya? Oh, ini Bu, jadi saya ingin cerita sedikit ya Bu ya. Sebenarnya Bu, sekolah SMK Pertanian Teknologi ini itu sudah memiliki asrama Bu. Jadi selama ini siswa yang datang dari luar daerah, misalnya dari luar kecamatan, luar kabupaten, itu mereka wajib tinggal di asrama Bu, supaya datang tepat waktu tadi, supaya bisa lebih disiplin tadi. Nah, untuk siswa yang berada di dalam kecamatan itu mereka masih pulang pergi dari rumah masing-masing. Nah, sekarang permasalahan yang timbul adalah dari siswa yang berada di lingkungan sekolah atau yang berada di dalam anak-anak tersebutlah yang sering datang terlambat. Jadi ini
ini menjadi tantangan yang luar biasa ya menurut saya, karena apa tersebut ya tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana yang presiden ya. Kalau sudah terlambat nanti tidak fokus lagi ya Bu ya. Ya, benar sekali. Oke Bu, jadi sudah jelas ya apakah ada anak yang lain lagi Bu, yang apakah itu saja atau ada yang lainnya ya? Iya Bu, jadi saya itu dapat jadwal saya pikir itu saja, berarti anak ini mungkin ada permasalahan yang pertama dari lingkungan sekolah, karena untuk lingkungan kecamatan itu ada yang menjangkau kurang lebih 15 ya, 15 km dari sekolah dan apa jarak antara jarak itu antara sekolah dan lumayan jauh. Terus yang kedua, kalau anaknya gitu saja menurut saya berarti kurangnya perhatian orang tua. Di sini seharusnya kan orang tua itu bisa memberitahu ini anak berapa, nanti sampai ke sekolah seharusnya berapa, dan orang tua juga harus tahu ya sekolah itu memulai pelajarannya dari berapa. Baik Bu, gimana kalau kita berbicara sekarang apa yang sudah terlintas di pikiran Ibu? Betul Ibu, saya sudah mempunyai rencana sebenarnya ya Bu ya. Jadi yang pertama rencana saya ingin bicara langsung dengan wakil kesiswaan, menyampaikan permasalahan ini berdasarkan hasil observasi saya. Setiap kali saya pikir itu anak tersebut itu saja yang sering datang terlambat. Nah kemudian saya juga akan berbicara dengan wali kelas kayaknya. Nah rencana saya itu ingin mengundang orang tua daripada siswa yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah yang kiranya masih jarak tempuhnya lumayan jauh gitu ya, untuk datang ke sekolah, dan saya ingin memberikan sosialisasi tentang pentingnya disiplin untuk siswa. Dan kemudian saya juga ingin menyarankan Bu kepada orang tua tersebut bagaimana sekiranya kalau anaknya dititipkan di asrama seperti itu, agar anak tersebut tidak lagi datang terlambat, bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya tepat waktu. Itu rencana saya Bu. Juga yang terakhir saya juga akan membuat monitoring setiap tahun. Itu ide yang bagus ya Bu ya. Semangat terus ya Bu. Udah bagus sekali ide Ibu, dengan mungkin orang tuanya bisa mengerti ide-ide tersebut ya. Sebenarnya juga supaya tidak terjadi lagi sering terlambat bagi anak-anak, dan mereka juga akan mendapat bimbingan untuk bersama. Oke, untuk rencana yang sudah matang ini Ibu, saya ingin bertanya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya merencanakan ingin menyampaikan dulu kepada wakil kesiswaan yang kelas itu minggu depan Bu. Minggu depan, kemudian tentunya akan ada surat dan undangan ya, undangan kepada orang tua atau wali yang nantinya akan datang ke sekolah, sehingga kami bisa melakukan Apakah ada yang bisa mengingatkan Ibu atau membantu Ibu dalam hal ini? tentunya karena saya berkolaborasi dengan wakil kesiswaan dan wali kelas, mungkin ini adalah suatu kelompok ya, atau apa namanya, sebagian yang memang membutuhkan kesiswaan. Maka saya berharap kesiswaan dan kelas yang lain bisa mengingatkan saya tentang jadwal ini disosialisasikan. Oke, nampaknya sudah matang sekali rencana Ibu ya. Ada lagi kira-kira yang masih mengganggu pikiran Ibu yang Saya rasa ini Bu, satu lagi nih,
kan saya tadi menyampaikan ini menyarankan kepada orang tua siswa tersebut untuk tinggal di asrama saja supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Namun ada sedikit hal yang lebih spesifik dulu. Nah, tinggal di asrama itu berbayar. Kalau dulu itu asrama gratis. Nah, kalau sekarang asrama sudah berbayar. Mungkin itu salah satu hambatan juga ya, atau tantangan yang berat juga bagi saya untuk meyakinkan orang tua daripada siswa tersebut untuk bisa menjadikan anaknya di asrama. Iya, saya kira untuk tantangannya itu sudah agak berat. Saya rasa ada bagaimanapun yang melakukan pendidikan yang sebenarnya tidak ada semuanya gratis. Mencoba siap semua sudah sehingga kalau orang tua siswa lancar ya Bu, dan nampaknya udah mantap sekali rencana Ibu. Oke Bu, semoga rencana Ibu berhasil ya Bu, dan jangan lupa besok kabarin saya bagaimana kelanjutannya Ibu. Saya juga sekarang ini kabar dari Ibu. Iya baik Bu, nanti jika sudah terlaksana di depan sudah dan orang bisa memahami ya Bu ya, bisa memahami ini kan saya kabar ya. Sekarang gimana pesan kita? Alhamdulillah saya sudah sedikit lega Bu. Nah sebenarnya saya sudah memikirkan tapi saya tidak bisa mengeluarkan ide ini. Saya membuat Ibu ya, jadi menanyakan bagaimana ini saya memecahkan masalah, ternyata saya bisa mengeluarkan pendapat-pendapat yang sudah saya simpan dalam pemikiran saya. Terima kasih sekali ya Ibu Ina. Sama-sama Ibu. Kalau Ibu bisa dibantu dengan dari Ibu, kita sekarang apa ada lagi? Saya rasa cukup. Oke ya. Kita hari ini saya tutup pesannya ya Bu. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu sudah kita sudah menanyakan tujuan dari percakapan tadi, juga sudah mengidentifikasi masalah dari diri tadi, sudah lalu juga sudah menanyakan rencana dalam solusi tadi kan dan tanggung jawab terakhir juga sudah dalam baik dalam menggunakan tadi kompetensi yang itu untuk mengembangkan selain yang awal tadi kita Oke, alhamdulillah Ibu catatan Ibu juga di yang tadi yaitu kesadaran penuh dan buat sehingga si coaching tadi merasa terselesaikan solusinya dengan gitu ya. Jadi selanjutnya indikator yang saya ingin kembangkan mungkin di indikator yang saya kembangkan ini dengan interaktif ya yang dapat dapat sekolah. Amin. Ya, semoga sukses Bu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi di sini saya akan menjadi
Bu ya. Iya. Di sini sebelum memulai coaching ya Bu, saya berperan sebagai observer. Jadi tentunya saya mempunyai rubrik penilaian untuk Ibu. Nah, saya berharap di sini Ibu juga sudah mengetahui dan memiliki prinsip seorang coach. Jadi yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan tentunya kesadaran penuh ya Bu ya. Oke, baik. Di sini harapan saya Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kesadaran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap saat coaching Ibu menerapkan alur kita ya. Nah, situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan untuk menilai percakapan. Baiklah, sebelum mulai, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu. Kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan dalam coaching? Baik Bu, jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, untuk yang spesifiknya gimana kira-kira Bu? Kalau untuk spesifiknya, saya rasa saya akan mendengarkan secara aktif Bu. Baik, jadi Ibu akan spesifiknya ke kompetensi yang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Kemudian tolak ukurnya kira-kira apa Bu? Tolak ukur keberhasilannya yang jelas saya ingin nantinya coach bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan menggunakan alur cerita seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi silakan Ibu mulai percakapan coachingnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fit, apa kabar Bu hari ini? Sepertinya Ibu sedang murung. Ada yang ingin dibicarakan Bu? Boleh. Ada waktu ini Ada waktu lagi. saya mau cerita tentang wali kelas. Saya wali kelas kelas 8B, mana 8B ini memang terkenal anak-anak yang sedikit nakal. Dari 8A, karena kan cuma ada 12, 8A itu yang best-nya, 8B ini yang baik, tapi ada namanya juga anak ya. Yang ini pada kelas 8B ini ada anak yang dia sudah 3 hari itu nggak masuk sekolah, tapi tidak berurut dan kan, pertama dia tidak hadir. Oke, minggu kedua dia tidak hadir, tapi teman-temannya mengadu ke saya, katanya Bu, tadi saya lihat Alvin di jalan. Begitu. Nah, minggu ketiga nggak hadir lagi. Jadi saya takutnya dia juga izin ke rumahnya, minta izin ke sekolah tapi nggak nyampe. Saya takutnya itu Bu. Saya telepon orang tuanya kemarin dan kata orang tuanya dia pergi sekolah memang, tapi nggak nyampe gitu. Dan ternyata 3 kali itu dia seperti itu terus. Jadi saya pusing sebagai wali kelas, apa yang harus saya lakukan? Oh, begitu. Jadi permasalahan Ibu ini ada salah satu siswa Ibu yang tadi dibilang notabene agak lumayan ini ya, diatur seperti itu Bu ya. Yang mana Ibu adalah sebagai wali kelas di kelas 8B yang seperti Ibu bilang terkenal agak lumayan dalam perhatian ya indikasinya ya. Terus siswa tersebut itu sering tidak masuk sekolah ya secara berturut-turut, dan Ibu sangat mengkhawatirkan apakah anak ini berangkat dari rumah menuju sekolah tapi tidak sampai atau bagaimana. Yang jelas Ibu tidak dapat informasi ya dari temannya bahwa mereka bertemu di jalan dengan anak tersebut, tapi sampai ke sekolah tidak ada. Nah, Ibu sangat mengkhawatirkan itu ya.
Oh, seperti itu Bu ya masalahnya. Kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari sesi percakapan kita ini? Saya harap dari percakapan kita saya menemukan solusi yang harus saya lakukan untuk mendampingi anak ini supaya dia tidak seperti itu lagi Bu, supaya dia aktif sekolah dan menghindari kelakuan-kelakuan yang memang guru-guru sering ngadu ke saya tentang kelakuan dia di kelas. Saya harap dia bisa berubah dari Begitu. Jadi tujuan itu dalam percakapan kita ini itu mengharapkan anak tersebut bisa berubah, bisa aktif lagi masuk ke sekolah, tidak bolos intinya ya Bu ya, itu akhirnya bolos tersebut dari rumah berangkat tapi tidak jadi begitu tujuan itu kan begitu Bu. ya. Jadi menurut Ibu Fitri bagaimana ini? Ibu, setelah kan saya telusuri ini Bu, kan sudah 3 kali kan, jadi saya telusuri awal yang ketiga setelah saya dapat pengaduan dari temannya bahwa katanya anak ini pergi sekolah tapi tidak nyampe sekolah, dia di jalan. Nah awal itu saya udah mulai curiga, gimana ya selanjutnya apakah masih seperti ini. Jadi saya telusuri dengan bertanya ke orang tua melalui telepon hanya Bu, saya telepon, saya tanya mamanya, terus ibunya bilang dia pergi tadi Bu, kata mamanya gitu. Lah, tapi tidak nyampe sekolah Bu. Aduh Bu, kata nantilah saya tanya ke sampai rumah gitu, dan batas itu saja komunikasi terakhir Bu. Nah, terus saya tanya lagi ke teman-temannya, saya cari tahu kata teman-temannya, iya kami nggak ada yang dekat rumah Alvin Bu, namanya Alvin Bu. Nah, kenapa? Karena si Alvin ini tinggalnya di pulau. Pulau ini kalau mau ke sekolah itu naik ketek dulu. Nah, dan temannya bilang Alvin ini nggak punya motor. Masalahnya si Alvin ini nggak punya motor, jadi dia ke sekolah tuh naik ketek nyebrang. Udah dari penyeberangan itu dia numpang sama anak MTS. Yang MTS sama SMP itu agak jauh. Gantian lah Bu, tapi jauh. Jadi MTS dulu nyampe baru SMP. Nah, biasanya dia numpang temannya anak MTS. Cuma nyampe MTS, dari MTS dia jalan kaki ke SMP. Nah biasanya seperti itu tuh Bu. Oh jadi begitu, tanya sama anaknya, iya Bu, numpang sama MTS. Jadi tahu nggak di mana dia sekarang? Ada Bu. Nggak tahu saya Bu, kami nggak ada dekat dia. Nah terus saya bingung Bu. Maaf ya Dek, ini lagi ada Nah jadi saya bingung Bu. Oh begitu. Jadi ibu sudah menanyakan dengan teman-temannya, ternyata anak tersebut yang tadi dibilang si Alvin ya, anak tersebut setiap hari datang ya ke sekolah tapi tidak sampai ke rumah. Dan ibu juga sudah menghubungi teman-temannya tapi melalui telepon. Akhirnya ibu bahwa kamu pergi terus ke sekolah. Sudah menyampaikan pada ibu menyampaikan mana dia dan tadi ibu sudah sampaikan bahwa si Alvin ini tempat tinggalnya jauh ya dari sekolah, yang mana jarak tempuhnya itu harus melewati sungai. Si Alvin harus naik ketek, kemudian baru menggunakan motor. Nah ini permasalahan yang sangat rumit sebenarnya Bu ya, karena ibu juga mendapat informasi bahwa si Alvin ini tidak memiliki kendaraan sendiri. Jadi Alvin datang ke sekolah dengan cara mencari tumpangan seperti itu ya, mencari tumpangan dengan anak yang sekolah di MTS dekat sekolah SMP tersebut. Iya, lumayan rumit juga ya, besar juga tantangan ibu ini. Jadi menurut Ibu Tip, apakah Ibu sudah mencoba alternatif lain selain yang tadi Ibu lakukan? Kemarin Bu, selain saya telepon orangnya, terus juga saya dapat kabar sama teman, bukan teman dekat tapi teman yang pernah permainan dengan dia. Nah dia bilang Alvin ini sekarang Bu udah jarang main sama kami, dia main sama anak MTS.
yang saya takutkan, nggak tahu nih lingkungan anak MTS ini lingkungan yang baik atau yang tidak baik. Namanya juga anak-anak yang baru puber kan ya. Nah, saya bingung nih mau cari tahu penyebab Alvin ini, apakah dia merasa tidak puas dengan teman-temannya yang di SMP, jadinya dia malah lari ke MTS atau bagaimana. Nah, selain itu saya pernah juga bertanya nih sama guru BK tentang kelakuan Alvin, kan guru BK mungkin lebih tahu. Kalau versi guru BK, anaknya ini baik, memang baik, hanya kendala dia waktu sekolah aja. Dan salahnya si Alvin juga, dia izin ke orang tua pergi sekolah, tidak sampai ke sekolah. Nah itu yang jadi masalah saya. Begitu. Jadi ibu sudah melakukan juga namanya pengamatan atau langsung bertanya ya kepada teman-teman. Ternyata nih Alvin sudah tidak sering main sama mereka, bahkan Alvin lebih sering bermain sama di MTS gitu ya. Terus juga tadi ibu bilang sudah bertanya kepada guru BK ya, sebenarnya sikap si Alvin ini menurut pandangan seorang guru BK. Ternyata guru BK menyampaikan bahwa Alvin ini anak yang baik, cuman masalahnya tadi kendaraan atau transportasi yang mungkin ya yang harus menyampaikan Alvin datang ke sekolah tepat waktu seperti itu Bu ya. Jadi dengan begitu menurut untuk proses belajar si Alvin bagaimana? Kalau dalam proses pembelajaran ibu, si Alvin ini dibilang pintar tidak, dibilang bodoh juga tidak. Dia mau mengikuti pelajaran, dia mau mengikuti yang diarahkan guru, dia mau. Dia anaknya tidak membantah, dia ngikut semua apa ini. Dia hanya mungkin nakal ya untuk dia sendiri. Kalau kita bilang dia nakal, dia tidak nakal, tapi dia itu mau menuruti kemauan dia sendiri, tapi tidak sekolah tadi. Menurut saya begitu Bu. Lalu juga kayak dia tidak nyampe sekolah, itu bisa jadi dianya sendiri yang tidak mau nyampe sekolah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, temannya yang mengajar. Kemungkinan ketiga, dia malas jalan lagi ke sekolah, kan dari MTS mending jalan ke sini malas. Mungkin itu yang saya bayangkan gitu. Gitu ya. Jadi menurut semen yang dilakukan oleh ini termasuk dalam murid yang sedang-sedang saja seperti itu ya, tidak terlalu menonjol, juga tidak terlalu di bawah rata. Juga bilang bisa juga itu dan kurangnya kesadaran diri ya daripada Alvin, supaya dia bisa sampai ke sekolah. Dia sudah berjuang ya, sebenarnya sudah berjuang melalui melewati sungai Batari, terus tumpang lagi ya sama teman, tapi tidak. Terus sekarang kita beda apa saja Saya baru saja terlintas di pikiran saya itu, yang pertama saya harus memanggil orang tuanya untuk saya dan guru BK, juga menanyakan kegiatan sehari-harinya apa kebutuhan yang dia kurang dari dia melakukan. Orang tuanya juga tahu. Yang pertama. Langkah kedua, mungkin saya harus lebih berbicara dari hati ke hati ke anak. Kenapa melakukan itu? Yang kedua, biar dia jujur apa yang dia lakukan, apa yang dia butuhkan, apa yang ingin dia puaskan dari yang dia lakukan. Yang ketiga, mungkin saya harus saling kerjasama antar guru. Selama mata pelajaran kan beralih beda-beda nih, untuk mantau anak ini juga apa yang beda, apa yang tidak. Lalu yang keempat, kita tolong sama guru kita yang lebih paham psikologi anak. Mungkin dan yang terakhir ini saya minta tolong teman. Kenapa temannya di MTS tadi, apa salahnya dia antarkan ke Alvin, antar Alvin ke sekolah langsung gitu ya. Ya, dan mungkin dengan bertemu dengan orang tua sama orang tua itulah nanti yang adalah tambahan jajan untuk anak antar ini sampai ke sekolah. Mungkin mau saya yang
Baik, bagus sekali ya Bu ya, banyak sekali nih ide-ide yang sudah Ibu rancang untuk meningkatkan kedisiplinan si Alvin tadi ya. Yang pertama, Ibu ingin memanggil orang tuanya si Alvin, Ibu ingin membicarakan tentang permasalahan yang terjadi sehingga Alvin tidak bisa mendengarkan sesuatu pada waktu. Terus yang kedua, Ibu ingin berkolaborasi ya dengan guru BK gitu ya, baik bagaimana seharusnya kita memperbaiki sudah seperti ini. Terus yang ketiga tadi Ibu bilang ingin berbicara dari hati ke hati ya dengan si ini ada permasalahan lain selain ini. Terus yang keempat tadi Ibu bilang Ibu minta bantuan kepada guru BK yang lebih memahami tentang sikap dan perilaku. Mungkin guru BK bisa lebih membimbingnya seperti itu Bu ya, dengan cara-cara. Terus yang terakhir Ibu akan meminta tolong ya kepada murid atau siswa MTS tadi yang tempat si Alvin menumpang sekolah, agar anak tersebut mengantarkan si Alvin langsung ke SMP tempat Ibu ya. Nah, jadi tidak turun di MTS sehingga dia tidak ada alasan lagi ya untuk tidak datang ke sekolahnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Sudah banyak sekali nih ide-ide yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian saya masih ingin bertanya nih dengan Ibu, apakah ada opsi yang lain Bu yang bisa lebih membantu? Kalau opsi lain sebenarnya kami sekolah pernah merencanakan bahwa ada satu kendaraan yang bisa mengantar anak. Itu masih rencana. Karena kenapa? Karena sekolah kami itu daerah siswanya sedikit, hanya 70 orang. Kemarin siswanya 90 orang, tahun ini 70 orang. Lama makin turun. Nah, jadi pernah buat rencana kenapa warga-warga daerah pulau semua lari ke MTS semua. Ternyata alasannya itu, kalau ke SMP kami malas jalan. Karena penyeberangan ke MTS itu lebih dekat daripada penyeberangan ke SMP. Nah, jadi ada rencana bahwa kita buat kendaraan yang memang untuk antar rencana opsional secara umum. Berarti ada opsi lain, dan opsi ini luar biasa sekali ya menurut saya. Ibu ingin menyampaikan dengan stakeholder yang ada di sekolah ya, semuanya bagaimana kalau kita memikirkan tentang permasalahan ini. Karena kalau saya dengar dari cerita itu tidak hanya melibatkan Alvin, tapi sebagian besar ya. Bahkan Ibu bilang ada penurunan yang signifikan dari jumlah siswa yang tadinya 90 menjadi 70 dengan alasan jarak tempuh yang lumayan jauh. Dan Ibu beserta warga sekolah memikirkan bagaimana kalau kita membuat suatu mengadakan alat angkut ya, transportasi siswa tersebut. Nah, mungkin bisa menarik minat siswa kembali ya Bu ya. Luar biasa sekali, bagus Bu. Nah, menurut Ibu nih langkah mana nih yang bisa Ibu ambil yang paling efektif? Sepertinya dari banyak langkah tadi, yang pertama tadi memanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya udah terpanggil, yang lainnya akan nurut, akan mengalir. Kalau orang tuanya, anaknya, gurunya itu akan nurut dengan orang tuanya dulu yang paling utama. Itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi walau bagaimanapun anak itu tetap ibu tetap harus dengan tuanya ya. Jadi hubungan antara kita guru apalagi wali kelas itu yang harus selalu jalin. Itu juga yang sering saya katakan. Baik, jadi langkah yang ingin Ibu ambil tadi yang pertama itu menurut orang tuanya ya, itu Ibu akan menjelaskan dan Ibu akan bertanya kepada orang tua dan memberikan solusi bagaimana tentang kendaraan yang selalu menjadi hambatan ya bagi Alvin yang tidak itu. Dari perbincangan kita ini beda sekali ya Bu ya, rencana, terus langkah-langkah, terus opsi yang terbaik tadi sudah Ibu pilih yang paling tepat. Nah, kira-kira nih Bu,
ibu akan memulainya? Saya pikir saya harus membuat undangan dulu, berarti besok mungkin saya minta dulu buat undangan dulu, terus sama saya, nah itu dikasih dulu ke orang tuanya, berarti hari Selasa semoga orang tuanya datang. Berarti dalam waktu cepat ya Bu ya, sekali ibu berarti cepat. Jadi agar tidak berlarut-larut nih masalah Alvin. Mungkin tidak hanya dengan ibu ya, dengan guru-guru lain itu mungkin juga sering terjadi bahwa si Alvin sering bolos. Ya, jadi minggu depan, minggu depan ya, ibu tidak larut-larut. Jadi hari Selasa ibu tidak bagus sekali Bu. Nah, kira-kira bagaimana nih ibu keberhasilan daripada usaha yang ingin ibu lakukan? Rencana ini berhasil, yang pertama ya Alvin bisa nampak perubahannya, tapi dia tidak ada apa lagi, dia memang nyampe sekolah tepat waktu dan tidak banyak perubahan yang aktif lebih baik lagi. Ibu kan mungkin tidak secara langsung ya, jelas ada perubahan yang nampak ya dari sikap si Alvin. Jadi dia mungkin merasa lebih bertanggung jawab ya atas dirinya dan juga bisa ya, saya senang sekali ya mendengar cerita itu. Sekarang saya ingin bertanya nih dengan ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, jadi saya senang dan tenang. Kenapa? Karena saya akhirnya terpikirkan dari percakapan kita tadi solusi-solusi yang ternyata sudah saya pikirkan, tapi saya baru ingat oh itu bisa ternyata saya lakukan. Sebelumnya Bu, dan terima kasih sesudahnya sudah mau berbincang dengan saya. Alhamdulillah kalau ibu sudah merasa agak lega. Dan saya sekarang melihat ibu memang agak ceria daripada tadi kita pertemuan pertama, kira ibu sedih, ternyata ini permasalahannya. Ya saya doakan semoga Ibu Fitriani bisa menerapkan langkah-langkah yang tadi ibu ambil ya. Dan saya berdoa juga semoga si Alvin ini ada solusinya, terus orang tua juga bisa membantu ibu dalam menyelesaikan ya, semoga berhasil ya Bu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Cukup Bu ya, besok-besok aja, hari sudah hujan, saya mau pulang dulu. Oh begitu, baik kalau begitu. Nanti kalau sudah ini kabarin saya ya. Kalau misalnya si Alvin sudah ada perubahan, kabarin saya ingin dengar nih ceritanya si Alvin lagi nih. Oh siap, makasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Oke kalau begitu saya sampai sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Iya. Ibu Fitriani. Nah, memang di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Di sini terlihat jelas sekali ya Ibu, kompetensinya juga sudah nampak, dengan kemitraannya dan proses kreatifnya juga sudah. Dan khusus yang ingin Ibu kompetensi mana tadi itu yang khusus mendengarkan aktif pun di situ sudah terlihat jelas Ibu di situ udah berjalan sesuai alur kita juga ya Bu ya. Nah, sehingga coach Ibu tadi merasa lega dan mendapatkan solusi terbaik dari hasil coaching Ibu tersebut. Nah baik Bu, di sini saya akan menanyakan ke Ibu, kira-kira Ibu akan meningkatkan kompetensi yang mana? Baik Bu, terima kasih Bu ya sudah dilakukan observasi terhadap percakapan coaching saya bersama Ibu Fitriani tadi. Alhamdulillah kalau menurut Ibu saya sudah menggunakan alur tirta, terus saya juga sudah dengan kesadaran penuh, terus juga mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah di sini yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu tadi Bu, sebenarnya saya ingin mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif tentunya supaya saya lebih fokus karena saya agak kurang fokus Bu. Nah mudah sekali saya terpengaruh kalau ada dengar suara-suara atau apa itu saya hilang fokus. Nah di sini saya ingin meningkatkan kompetensi itu Bu, supaya saya bisa lebih mendengarkan cerita atau keluh kesah daripada
mungkin rekan-rekan guru dan juga tidak menutup kemungkinan ya Bu dengan siswa-siswa kita. Nanti saya akan menerapkan itu Bu. Oke, saya doakan semoga kedepannya Ibu tambah sukses ya. Amin. Dan niat Ibu tadi ingin menerapkan lebih aktif lagi, yang seperti yang tadi saya bilang, untuk yang tadi sudah sesuai dan dengan rubrik yang saya pegang sama yang Ibu coaching tadi sudah sesuai. Dan mudah-mudahan yang Ibu bilang tadi mau meningkatkan lagi, yang mudah-mudahan Ibu tambah sukses dan lebih meningkat lagi. Oke Bu, ada lagi yang ingin? Saya rasa cukup. Oke Bu, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.